Baik, jadi mata kuliah bahasa pemrograman untuk teknik sipil ya. Ini kita akan belajar tentang bahasa MATLAB ya. Heeh, Sebenarnya semua iya, Pak. bahasa pemrograman sih sama aja sih sebenarnya. Intinya untuk memecahkan satu masalah kan. Nah, saya lihat bahasa ini karena ini dekat kalau dengan pemecahan masalah untuk bidang-bidang teknik ya. Kan ini orang teknik ya. Mhm. Ya, kalau bahasa pemrograman sendiri sekarang sebenarnya sudah tersedia sangat banyak sih kalau kamu sanggup belajar sendiri banyak di internet yang memberikan atau web-web tentang tutorial pemrograman ya. Itu ada banyak Sama sekali. kayak kalau Mhm. ngoding itu sama kayak gitu, Pak? Iya, jadi nanti kita coding gitu ya. Jadi bagaimana Iya, coding ya, memecahkan Pak? masalah dengan coding gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kebetulan konten e-learning-nya sudah saya buat banyak dan sebenarnya mata kuliah ini mata kuliah praktikum ya, harusnya kita di lab ini. Harusnya Oh, iya, Pak. ya, harusnya di lab. Tapi karena kita pandemi ya sudah apa-apa kita di sini ya. Iya. Nah, MATLAB itu ada banyak versinya ya. Kalau yang MATLAB Nian itu sebenarnya dia tidak free ya, jadi berbayar dia. Kalau mau download beli harusnya bayar ya. Nah, Mhm. tapi ada solusinya yaitu yang versi free ya. Nah, yang versi free itu namanya Scilab. Nah, ini seperti Pilot. ini ya. Jadi kalau kamu mau download aplikasinya ini free. Bisa kamu klik ini ya. Iya, Pak. Atau kamu masukkan di Google juga boleh ya, download Scilab for Windows. Nah, harapan saya ini pertemuan pertama ini kamu tahu tempat downloadnya untuk menyiapkan aplikasi yang mau kita pakai ya. Terus nanti kamu download di laptop kamu. Iya, Pak. Pertemuan selanjutnya kita bisa praktikum ya, kita praktek gitu ya. Karena kalau belajar bahasa itu harus harus Mhm. praktek ya. Nggak bisa kalau hanya dengan membaca saja sulit ya. Oke, jadi kita Iya. akan menggunakan Scilab. Tutorialnya ada banyak di internet. Kalau kamu ketikkan tutorial Scilab, nah itu ada banyak yang disediakan ya. Jadi salah satunya nih kamu akan masuk ke atau bisa mengakses web ini ya scilab.org/tutorials. Nah, Scilab itu seperti ini. Nah, kita bisa memecahkan banyak bidang teknik seperti ini. Nah, lihat keren ini. Nah, jadi ini gambar Iya, ini Pak. gambar gambar dari yang didapat dari fungsi matematis Kunci. ya. Nah, ini semua ada fungsinya ya. Nah, dipakai untuk optimization ini ya. Nah, untuk animasi ini ada contoh-contohnya nih. Kalau kamu klik ini ada contoh-contohnya ya. Untuk grafik-grafik teknis seperti ini kan yang ini kalau Iya, orang Pak. teknik sangat penting ya untuk melakukan analisa ya. Nah, dan terusnya. Nah, itu ya, ini gambarannya Scilab ya. Oke, terus kalau mau baca-baca juga saya punya modulnya nih ya. Modulnya di internet juga banyak, kamu browsing sendiri aja ada nih. Ini dia MATLAB sih, memang judulnya MATLAB. Tapi gini ya, jadi hampir 90% perintah yang jalan di MATLAB ya pasti jalan di Scilab. Mungkin kalau ada perbedaan ya ada beberapa perbedaan sedikit aja lah yang nggak terlalu mendasar ya. Tapi intinya MATLAB dan Scilab itu satu keluarga deh. Jadi, sebagian Heeh. besar perintah yang jalan di MATLAB pasti jalan di Scilab. Gitu. Jadi bisa kamu download. Ini ada di e-learning juga ya. Modul ini ya. Nah ini ya, kalau kamu klik ini modul ini. Iya, Pak. Ini modul ini silahkan diklik. Nah, bagaimana cara kuliah dengan saya ya? Jadi ada dua model kuliah nanti yang akan kita lakukan, bisa dengan daring maupun luring ya. Juga kita menggunakan model sinkronus dan asinkronus ya. Kalau sinkronisnya itu kita tatap muka seperti ini. Saat ini kita sedang kuliah dengan teknik sinkronis ya, kita tatap muka ya. Meskipun kita hanya berdua, enggak Iya, apa-apa. Pak. Harusnya bertiga nih. Kita tunggu aja yang satunya ya. Kan tadi sudah saya share di grup kan, harusnya dia baca ya. Itu jadi tatap muka itu ya Anda harus tatap muka fisik. Kita tatap muka di kelas itu ya itu luring juga ya. Tapi tatap muka dengan aplikasi meeting ini juga tatap muka juga ya. Gitu. Iya, Pak. Nah,
Kalau mau kuliah dengan saya, pertama mungkin ada yang nanya tuh, Pak, Cak Mano coba dapat nilai bagus dengan Pak Heri itu. Oh, tahu ya nama saya? Ada di sini. Iya Nah. Pak. Ya, Ferry kalau saya Surya. terbuka orangnya. Ya. Ini nama saya, nomor HP saya malah ada di grup ya. Kalau saya Iya Pak. terbuka orangnya, nggak ada yang dengan mudah nemui saya, komunikasi dengan saya. Nggak tidak ya. Tapi nggak usah japri ya. Kalau dengan dosen tuh nggak usah japri. Kalau ada grup, lewat grup aja. Nanyanya ya. Iya Pak. Biar dosennya itu sekali jawab tuh teman yang lainnya juga tahu gitu loh maksudnya ya. Kalau japri itu nanti dosennya pening nah jawab satu-satu gitu ya. Oh, jadi kita komunikasi dengan grup di WA boleh atau di forum yang ada di e-learning juga boleh kalau berhubungan dengan materi ya, kita saling diskusi tanya jawab boleh. Nah, jadi bagaimana supaya dapat nilai optimal di mata kuliah ini? Kalau dengan saya mudah, syaratnya hanya 2. Pertama, rajin kuliah. Jadi karena kuliahnya sebagian kita ya daring seperti saat ini, ya tandanya kamu kuliah itu mengklik link yang ada di e-learning ini lah. Jadi misalnya tadi coba kamu waktu gabung Zoom tadi ngeklik link ini atau kamu masukkan password? Masukkan password Pak. Oh, nah kedepannya kamu klik link ini aja ya. Oh Ya. iya Pak. Nah, klik link ini aja. Gunanya apa? Supaya kamu dihitung oleh e-learning Bina Dharma Asih ini. Yang bentar Pak. Huh? Di dashboard itu ya Pak. Iya, kamu buka e-learning kamu Ngeklik kan link. muncul ini kan? Iya Pak. Seperti ini tampilannya kan? Ngeklik link. Nah, ini Iya. kalau kamu klik linknya nih, nanti akan masuk ke Zoom juga. Ini setiap pertemuan akan saya ubah nih. Saya bikinkan yang baru meetingnya gitu kan. Oh iya Pak. Ya, jadi kamu ngeklik langsung yang ada di e-learning. Jangan masukkan password ya. Kalau Iya, masukkan password di gadget kamu, di laptop atau di HP kamu, nanti tidak terabsen, tidak tercatat nih oleh iya e-learningnya. Pak. Itu ya. Ya nanti kamu Iya. klik lagi juga bisa sih, tidak masalah. Gitu ya. Jadi Iya Pak. pastikan semua link yang ada di e-learning ini kamu klik. Karena aktivitas mahasiswa mengklik link ini itu dicatat oleh e-learning. Nah, contohnya kamu ngeklik mau gabung ke Zoom meeting, klik yang ada di sini. Kalau di situ ada materi berupa file misalnya seperti ini ada file ya. Nah, ini file ya, ini kamu klik juga ya. Kamu klik, nanti akan tercatat aktivitasnya ya. Oh, berarti anak ini mendownload materi. Ya. Kalau ada link berupa video seperti ini, nah ya. Klik juga ya. Nah, mungkin setiap bulan saya selalu merekam tuh. Kalau bagus saya pasang di YouTube bahkan ya. Jadi kamu bisa nonton lewat YouTube. Nanti kita hasil rekaman kuliahnya kita ini ya, kita pasang lagi di e-learning supaya kamu bisa mengulang lagi pelajarannya gitu maksudnya ya. Nah, seperti ini silahkan diklik itu, jangan tidak diklik. Jadi materi kuliahnya bisa berupa file e-book ya, bisa berupa file PowerPoint ya, yang linknya pasti ada di e-learning gitu ya. Bisa juga berupa video ya. Nah, jadi kalau kamu ada kadang ada kan yang malas baca nih Pak, udah nonton videonya gitu. Begitu juga kalau ada link forum, nah seperti ya, kamu harus aktif ya. Nah, mengajukan pertanyaan boleh, atau menjawab pertanyaan temennya juga boleh ya, begitu ya. Link ini harus aktif, jangan kosong ya. Iya. Nah, nanti setiap minggu saya akan ngasih laporan nih siapa yang mahasiswa yang aktif mengikuti kuliah ya. Nah, ini mengklik semua link yang ada ini, siapa yang tidak, nanti kelihatan ada centangnya nanti. Apalagi link yang berupa tugas. Nah, jangan kosong nih. Tugas nih, karena kita praktikum maka tiap minggu ada tugas. Nah, baca aja tugasnya, lakukan. Nah, tugasnya apa nih misalnya? Tugasnya ada di sini kalau misalnya. Nah, apa nih? Buka tutorialspoint.com MATLAB. Klik sintak. Oh gitu. Nah, jadi buka sini ya. Nah, jadi materi latihannya dari sini. tutorialspoint.com/matlab. Nah, gitu ya. Ini salah satu tutorial juga yang bisa kita pakai untuk pembelajaran ini ya. Nah, kalau mau belajar bahasa pemrograman, sebenarnya ini salah alamat saya. Tutorial kurang L ya. Tutorial kurang L. Oke. Ini buat tutorial yang paling lengkap tutorial.com ya. Jadi ya di antaranya kita bisa belajar bahasa MATLAB itu ya, atau Scilab. Nih kita coba nih, jadi petunjuk praktikumnya itu kita ikuti. Ya.
Nah, tentu sebelum kamu mencoba ini, kamu pastikan sudah menginstal ini ya. Nah, ini contoh tampilan Scilab. Nah, Scilab itu seperti ini. Nah, ini tampilan Scilab ya. Tampilan Oh, Scilab iya, seperti Pak. ini. Ini tempat ngetik programnya, terus tempat codingnya ya. Nah, misalnya saya mau nyoba nih perintahnya. Apa misalnya A sama dengan 10. Nah, saya bikin variabel A ya, diisi dengan angka 10. Iya, Pak. Nah, saya bikin lagi variabel B, saya isi dengan 20 misalnya ya. Nah, kalau saya mau mengalihkan A dengan B gimana? Ya, sudah, saya bikin variabel C, isinya adalah A dikalikan dengan B. Nah, gitu contohnya. Nah, keluar ya. Ya. Oke. Gitu. Ada beberapa cara untuk menulis program ya. Bisa dituliskan per baris seperti yang sedang kita coba ini. Tapi bisa juga cara keduanya adalah dengan menuliskan programnya di Synode namanya ya. Jadi dengan menekan tombol ini maka akan muncul tempat ngetik ya, editor ya. Ini jadi bikin programnya kalau ini bisa satu seluruh perintah kita tulis dulu. Jadi misalnya ini, saya ulang ya. Saya isi dengan 10 ini ya. Saya hanya ngulang perintah yang saya ketik di tempat ini namanya interpreter ya, command interpreter namanya. Yang sebelah sini ya. Ini namanya command interpreter. Sedangkan kalau yang kalau kita ngeklik ini iNote sini namanya ya, maka akan muncul editor untuk ngetik codingnya ya. Oke. Iya, Pak. Saya bikin dua variabel A dan B, A saya kasih 10, B-nya 20. Oke. Kamu dulu D3-nya jurusan apa? Langsung S1, Pak, industri. S1 industri. Oh, Iya. sekarang mau masuk teknik sipil gitu maksudnya? Iya. Oh, gimana? Apa S1 industri belum selesai terus kamu pindah-pindah Dharma gitu? Iya, Pak, belum selesai kemarin di Bandung. Jadi kamu pindah program studi ya dari teknik industri pindah ke teknik sipil gitu? Iya, iya, Pak. Oh, ya. Bagus, apa? Sama-sama teknik kita. Iya, Nah, Pak. jadi kita bisa seperti ini. Nah, ya. Kalau mau mencetak hasil saja, perintahnya kalau salah nih, print C misalnya. Oh, salah. Nah, kok saya lupa perintah mencetak. Nggak bisa pakai spasi kan, Pak? Hah? Itu nggak Apa bisa dikurung? pakai Kurung spasi kan, kali ya? Pak? Kayak kurung kali ya? Oh, nggak bisa juga. Oh, sorry. Perintah cetak itu apa ya? Nah, kalau ada masalah ini, kita bisa pakai tutorial. Nah, coba kita lihat ya di tutorial. Pakai sintak. Nah, kita ikuti ya. Ini saya sudah masuk di tutorialspoint.com/matlab ya. Iya, Pak. Terus saya buka tempat belajar. Lambat nih. Oke. Tuh. Ini perintah-perintah ini juga, perintah-perintah dasarnya ya. Kalau mencetak itu mencetak isi variabel ya, bentar ya. Perintahnya ya. Mencetak isi variabel, variabel coba ya. Atau di Scilab ini. Nyarinya di Scilab ini juga bisa sebenarnya. Kita masukkan tutorial terus. Oh, sebenarnya mudah sih. Saya cari contoh aja yang ada ya. Saya cari contoh program-program saya aja ya. Program-program saya banyak sih. Sudah sering menggunakan ini. Jadi, contohnya nih misalnya saya punya live 3.2. Nah, oh display perintahnya ya. Nah, ini perintahnya display bukan print ya. Nah, jadi gini ya. Iya, Pak. Menampilkan isi atau mencetak isi sebuah variabel, perintahnya adalah display. Nah, disingkat dis itu boleh.
dan display A. Nah, bentar. Nah, muncul ya. Jadi sini misalnya kalau saya bikin tulisan perintah program display misalnya isi variabel A titik 2 tanda petik. Nah, boleh bikin ini ya, apa namanya? Kalau mau mencetak teks gitu ya, display. Saya coba ini saya kasih keterangan ya, isi variabel A titik tanda petik koma A. Nah, keluar kan? Sini ya. Oke. Iya, Pak. Saya di sini Iya, Pak. nyetak variabel A. Nah, gitu ya. Oke, terus kita juga bisa mengcopy ya kalau mau bikin perintah berikutnya yang sama ya. Ini kamu lihat dulu, nanti kamu habis ini nyoba install di laptop kamu, terus diinstal, kita dicoba ya. Ini variabel A, ini variabel B, ini variabel C. Nah, oke. Nah, kalau kamu bikin programnya, kamu ketik seluruh perintahnya ya, codingnya kamu tulis, terus mau dijalankan. Nah, cara jalankannya tinggal ditekan tombol panah ini, play ya, execute ya, tombol execute. Tombol execute. Terus oke, jadi nah kalau kita mau jalankan coding yang sudah kita tulis, saat mau di running dia harus disimpan dulu, dikasih nama dulu. Jadi waktu saya tekan tombol execute tadi, dia minta dikasih nama, kita kasih nama misalnya latihan 1, nah, gitu ya. Sudah. Nah, dia langsung jalan ini ya. Jadi tampilannya di sini exec. Jadi memunculkan isi variabel A isinya 10, variabel B 20, hasil penjumlahan A ditambah B 200 gitu ya. Oke. Oke. Oke, ngerti ya sampai di sini ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Nah, coba kamu pakai laptop atau pakai HP kamu? Ikut kuliahnya ini. Pakai HP, Pak. Saya pakai HP, Pak. Oh, ini sudah 3 ya. Oh, bagus. Oke, semua sudah gabung nih. Nah, kalau pakai HP ini kita nggak bisa nyoba. Jadi harapan saya nanti ke depannya kamu pakai laptop kuliahnya ya. Kecuali kamu mau kuliah ke kampus ke labnya, nah boleh pakai komputernya. Harusnya kita kuliahnya tatap muka nih. Iya, baik, Pak. Nah, tapi karena kita kuliahnya daring, ini yang satunya nih kalau David balik kemana David? Apa, Pak? Gimana, Pak? David rumahnya di mana? Rumahnya di KM 5, Pak. Mau KM 5, udah jauh ya. Kamu pegawai? Iya. Pegawai Iya, di mana? di lapangan, Pak. Di mana? Di proyek timbunan Kertapati ini, Pak, terusan Jalan Musim 6. Jadi kalau kuliah di lab bisa nggak? Kalau gimana, Pak? Kalau kuliah di tatap muka, Pak ya? Iya. Oh ya, nanti bisa, Pak, izin, Pak. Kalau misalnya kita udah tatap muka, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, soalnya ini mata kuliah praktikum ya. Jadi kalau mata kuliah praktikum tuh kalau nggak nyobain agak sulit. Ya, tapi sebenarnya Ya, kalau kamu ini kuliahnya pakai laptop ya harapan saya kamu, saya ulang lagi ya. Mungkin ada yang ketinggalan tadi. Pertama kamu harus menginstal aplikasi namanya Scilab ya. Nah, caranya kalau kamu udah hafal alamat downloadnya ketikkan di Google aja download Scilab for Windows. Nah, gitu ya. Nah, ini alamatnya ya. Scilab.org. Oh, iya, Pak. Langsung kamu klik, Iya, ini versi terbarunya versi 6.1 ini udah. Nah, di situ juga ada tutorialnya. Jadi Scilab itu seperti ini. Nah, saya ulang lagi ya. Nah, keren kan? Ini kan sangat teknis ya.
Jadi kita bisa menggambar berbagai model ya. Model yang ini modelnya itu sangat matematis. Jadi ini digambar dengan fungsi matematik, bukan digambar dengan manual, ini bukan ya. Jadi dia sangat bagus untuk menggambarkan teknis ya. Nah, ini bahkan Ya, Pak. penerapannya bisa di bidang nonlinear optimization. Jadi bisa untuk optimasi ya. Di mana titik puncaknya, di mana titik terendahnya. Nah, itu kan optimasi ya. Iya, Bahkan baik, Pak. juga bisa juga animasi nih kalau kamu ke dalam. Ini kalau kamu klik nanti ada contoh-contoh programnya nih, di tutorial ini. Kamu bisa belajar di contoh-contoh programnya yang lebih kompleks. Kamu mau menyelesaikan persamaan matematik yang kompleks juga bisa nih. Nah, ini dengan Scilab ya. Atau mau menggambarkan model matematis dari sebuah persamaan matematika bisa. Misalnya ini model trigonometri ini mirip ya, sinus, cosinus, nah gitu ya. Itu bisa untuk biasanya kalau kita punya data dari sensor gelombang misalnya, nah gelombang seperti ini kan. Nah inilah alasannya kenapa saya pilih kurikulumnya untuk mata kuliah bahasa pemrograman teknik sipil ini. Saya milih materinya pemrograman MATLAB ya. Jadi kalau bahasa aslinya namanya MATLAB ya. Bahasa aslinya namanya MATLAB. Nah, tutorialnya juga ini ada ya. Nah, kamu bisa klik, ada alamannya, linknya di e-learning. Nah, tapi karena MATLAB ini aslinya berbayar, jadi kalau kamu mau download aslinya harusnya beli ya. Tapi kamu cari krek-krekan juga banyak sih. Iya, Pak. Iya, maka saya kasih yang versi free-nya ya. Nah, jadi versi free dari MATLAB itu adalah Scilab ya. Nah, jadi yang ini adalah versi free-nya. Jadi boleh di-download, dipakai bebas, ya, gratis. Jadi, kalau kamu mau download aplikasinya tinggal ini pilih download, nanti tinggal pilih mau di-download di mana gitu ya. Itu ini materi kuliah kita, terus kita kuliahnya berbasis e-learning, jadi pastikan semua materi yang ada di e-learning ini, link-link yang ada ini kamu klik ya. Termasuk untuk gabung Zoom loh ya. Kalau gabung Zoom meeting dengan saya, jangan mengetikkan password ini, jangan pakai password, pakai ID ini, tapi ngeklik link yang ada di sini, klik langsung. Oke. Ini kamu klik langsung, nanti gunanya apa? Gunanya supaya kamu tercatat oleh Learning Bina Dharma ASID ini, bahwa kamu aktif di link yang dibuat oleh dosen ini, gitu ya. Tidak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Ya, jadi itu cara aktif di Learning. Tentu kalau ada link-link yang lain, pastikan kamu aktif. Ada forum ya, kamu harus aktif. Mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan temannya juga boleh, gitu ya. Itu harus terisi nih supaya terabsen kamu ya. Jadi diklik nih semua link nih. Kalau tugas ya diupload, tugasnya apa ya? Diupload. Kemudian, nah kalau mau ada materi yang berupa video, ya silakan ditonton ya. Tonton ya, diklik ya, diklik. Nah, ya dosen tuh harapannya kalau ada link ya, linknya berupa materi, ada e-book ya, kamu klik, itu artinya kamu download ya. Kalau sudah download ya dibaca artinya. Kalau sudah dibaca ya mestinya nanti kalau ujian bisa jawab soal kan gitu harapannya. Kan kita kuliah pakai learning tuh harus mandiri memang tuh. Jadi warga belajar ya, mahasiswa itu harus punya karakter mandiri, bisa belajar sendiri gitu ya. Nah, kalau ada kesulitan, ada media forum ya, bisa nanya ke dosen boleh. Nanti saya akan aktif di forum, akan saya lihat terus ya. Kalau kamu diskusi seru dengan teman-temannya, terus saya perlu nambahin masukan, nah boleh saya masuk. Gitu, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, untuk minggu ini nih tugasnya Belum ada, Pak. lihat. Ya, perhatikan tugasnya ya. Tadi sudah saya demokan tadi ya. Nah, aku ulang lagi. Coba yang terlambat tadi ikuti demo saya menggunakan Scilab ini enggak? Jadi kalau kamu sudah install Scilab-nya, nanti akan muncul seperti ini. Mestinya seperti ini defaultnya ya. Jadi kita bisa ngetik program langsung. Saya bikin variabel namanya x itu, atau variabelnya namanya panjang misalnya ya. Panjang saya isi dengan angka 25 misalnya gitu ya. Terus saya bikin panjang variabel lagi namanya lebar ya. Nah, variabel lebar saya kasih datanya 15 misalnya gitu ya. Terus nah sekarang saya mau bikin rumus nih. Rumusnya keliling. Nah, misalnya gitu ya. Keliling persegi. Nah, kelilingnya rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar gitu kan? Ya. Nah, ya, jadi ini kayak kita memerintahkan komputer dengan bahasa kita ya. Kelilingnya isi dengan nah ini ada operator kali nih, berarti harus kasih nih. Nah, gini ya. Operator kali itu pakai bintang ya.
Kalau tambah ya biasa tambah ya. Kalau kurung tuh ini untuk menunjukkan prioritas operasinya ya. Jadi yang dikurung ini berarti kerjakan duluan kan. Jadi jumlah dulu baru kalikan gitu deh. Ini kalau center, nah akan keluar keliling dari bidang persegi ya, yang panjangnya segini dan lebarnya segini gitu ya. Iya, Pak. Nah, untuk menulis program itu bisa kita ketikkan sebaris-sebaris seperti yang sudah kita lakukan. Bisa juga kita ketikkan langsung di sini. Ini saya demokan ya. Caranya kamu klik Sign Notes namanya ya, tombol ini ya, tombol di sini. Nah, kalau belum muncul, tekan tombol ini, dia akan muncul. Oh, sebentar ya, nah, HP saya bunyi ya. Oke, jadi gitu ya. Cara pertama menulis perintahnya bisa langsung ini namanya interpreter Synods ya. Nah, interpreternya namanya. Tanda panah ini tempat ngetiknya berarti gitu ya. Tapi cara kedua kita bisa menggunakan tempat editor codingnya. Kalau saya ketik juga nih, saya ulang ya. Panjang, saya bikin variabel panjang maksudnya ya, isi dengan 25. Terus lebar, saya isi dengan berapa? 15. Nah, terus saya mau ngitung keliling misalnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang. Nah, kita dituntun nih. Kalau kita membuat kurung buka pasti langsung muncul kurung tutupnya. Ini supaya nggak lupa ya. Karena setiap ada kurung buka nih harus ada kurung tutup, harus pasang ini. Kalau kurang dia akan syntax error ya. Kalau syntax error ya nggak akan keluar luarannya ya, outputnya nggak keluar. Nah, cuman kalau pakai ini sebenarnya ada perintah untuk menampilkan itu ya, menampilkan hasilnya ya, pakai perintah display. Jadi misalnya kelilingnya, nah gitu ya, kita bikin keterangan ini maksudnya ya. Kelilingnya kasih tanda petik boleh, terus koma kelilingnya ada di variabel keliling. Nah, gitu ya. Ini maksudnya dalam mengakses, ini tuh maksudnya mengakses isi variabel keliling yang sudah kita bikin sebelumnya ini gitu ya. Jadi dia akan mencetak isi angka hasil hitungan rumus keliling ini gitu ya. Nah, kalau kita sudah nulis program ini untuk jalankannya bisa ditekan tombol ini execute. Terus, nah karena kita baru pertama jalankan, dia minta disimpan ya. Jadi harus kita pilih save and execute, terus kita kasih nama ya. Misalnya kita kasih nama latihan 1 trip A misalnya gitu ya. Nah, atau B tadi kan sudah ada yang artinya ya. Ya nama aja. Nah, dia langsung jalan ya. Nih jalannya ya. Ini langsung dieksekusi dan muncul tulisan kelilingnya 80. Nah, ini 80 dari mana? Dari 25. Nah, benar 25 kali 15. Oh, benar ya. Kan 2 kali panjang tambah lebar ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai ini belum ada, Pak. Oke. Jadi ngerti ya cara kuliah dengan saya ya. Nah, itu tadi pertama harus rajin kuliah. Yang kedua, kalau ada ujian harus bisa menjawab soal ujian. Jadi yang rajin kuliah, ujian bisa jawab soal ya sudah ada penilaian bagus pasti. Itu tandanya rajin kuliah gimana? Tandanya rajin kuliah kamu mengklik semua link yang ada di link. Karena nanti akan saya laporkan. Siapa yang rajin ya, centangnya ada semua ya di setiap link materi yang saya buat. Tugasnya selalu diupload. Nanti kalau tugas saya kasih skor nanti ya. Nah, nanti akan kelihatan. Itu adalah absennya ya. Jadi nanti di akhir semester akan saya hitung berapa kali kamu aktif di semua link ya. Saya hitung berapa persen misalnya itu ya. Ada 16 pertemuan, berarti kalau satu pertemuan itu ada taruhlah 4 link rata-rata ya. Berarti ada 4 kali 16 pertemuan ya, itu harus diklik. Dengan saya juga sebenarnya enak kamu ya. Kamu sudah tahu nih kapan ujian kuis misalnya. Ini sudah ada di sini. Kamu cek aja ke bawah ya. Kapan ujian mid semester sudah ada di situ. Kapan UASnya? Nah, tanggalnya ada di situ ya. Nah, jadi jangan terlewat. Kalau ujian kuis mid sama UAS itu akan masuk di komponen penilaian akhir kamu ya.
Kalau absensi itu saya masukkan di komponen tugas ya, nilai tugas. Nilai tugas dan nilai kuis itu 15% ya. Komponen dari nilai akhir kamu. Sedangkan nilai mid itu 30% dan nilai UAS itu 40% nih. 40% dari nilai akhir kamu. Nah, oke. Jadi itu pertemuan pertama, bisa kamu konten e-learning saya sudah lengkap ya, sudah enak nih, belajar sendiri sudah bisa semestinya ya. Tinggal kita diskusi di forum harusnya nih. Mau kita pakai learning ya. Iya, Pak. Nah, itu jadi tugas pertama silakan di-download aplikasinya, aplikasi yang kita butuhkan untuk kuliah ini yaitu aplikasi Scilab. Nah, terus instalkan di laptop kamu, terus silakan lakukan percobaan untuk tugas di setiap pertemuannya ya. Kita coba dulu yang pertemuan pertama ini ya. Jadi tugas kamu nih kelihatan nih. Menghitung apa nih? Menghitung bikin variabel alas, variabel dan isi dengan 10, variabel tinggi isi dengan menghitung luas segitiga ya. Jadi buatlah program untuk menghitung luas segitiga. Tugas untuk hari ini. Kalau sudah berhasil silakan diupload di e-learning. Nah, kalau tugas di e-learning saya bentuknya cara jawabnya diketik langsung ya. Tidak bisa ngupload hasil foto ya. Nah, harus kamu ketik ya. Tapi di dalam tempat editor e-learning ini kan kamu bisa mau menyisipkan gambar bisa di situ. Boleh kalau dia coret-coretan kertas kamu boleh ya. Tapi kalau bisa diketik, harapan saya diketik ya. Jadi tugasnya itu direkam layar atau di capture, Pak? Gini, kan kamu tugasnya ini caranya kan berarti kamu lakukan percobaan di Scilab ya. Misalnya ini jawabannya ya. Nah, jawaban ini sudah nih kamu copy pastekan di tempat kamu ngupload tugas ini gitu ya. Terus kasih keterangan. Ini program menghitung. Jadi gini ya, harusnya ada keterangannya di sini nih. Oh iya, Pak. Ya, kasih keterangan sini. Display misalnya ini ya. Program latihan tugas 1 itu tugas 1 menghitung luas segitiga misalnya gitu ya, kasih keterangan gitu. Terus kasih juga identitas kamu ya, oleh siapa misalnya ya, oleh siapa nama kamu ya, nama mahasiswa siapa gitu ya. Terus kasih punya juga boleh, nah gitu dikasih identitas programnya ya. Nah baru diuploadkan situ. Terus dibuat pembahasan juga boleh. Dibuat pada program ini ada 3 buah variabel yaitu panjang, lebar, dan keliling. Tipe variabelnya integer misalnya. Nah, nanti kita tipe variabel kita belajar di pertemuan. Ini langsung kamu copy aja. Terus kalau kamu klik link tugas ini ya, link tugas praktikum 1 ini kalau kamu klik nanti akan muncul di tempat editor kan, tempat ngetik tugas ya. Nah, di situ kamu pastekan ini ya. Tugasnya ya, simpan sudah. Iya, Pak. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Ini sebenarnya enak kamu kita hanya berdua kamu. Tapi mungkin masih tambah biasanya. Nanti kalau 1 bulan masih ada yang masih daftar, biasanya masih diterima. Ya. Yang mudah-mudahan masih ada teman. Baik, Pak. Oke, kalau David Yudhistira ini dari mana kamu? Pindah dari lanjutin dari D3 kan? Iya, Pak. Ini kemarin kan semester 1 udah ngambil MK Bapak, Pak. Cuma kan ini nilainya belum mencukupi, Pak. Jadi ambil ulang lagi, Pak, ini, Pak. Oh, kamu dari pernah D3. Kuliah dengan saya? Iya, semester 1 kemarin, Pak. Oh, sedang kuliah pasti. Iya. Nah, harus kuliah. Kalau sekarang e-learning kan enak. Kamu asal ngeklik link tadi itu saya anggap kuliah. Nanti saya kasih laporannya nanti ya. Jadi jangan Iya, bolos. siapa. Ya. Terus kalau ujian harus ikut. Iya, ujiannya juga online kan? Semua ujian kuis Meet itu online ya. Jadi kamu bisa ngerjain di mana aja. Cuman kalau kuis sama Meet itu waktunya saya tentukan ya. Nah, kalau tugas mingguan bebas. Kamu nak ngerjain ngupload kapan saja boleh. Tapi kalau untuk khusus ujian Meet, nah biar kelihatan ya. Ujian Meet, ujian kuis sama UAS itu waktunya saya tentukan. Ujiannya bentuknya ujian online aja sih. Nilai ABC boleh. Iya, baik, Pak.
Gitu. Karena waktu saya tentukan, jangan terlewat kalau pas saya ngasih tahu hari sekian, jam sekian, ujian mid misalnya gitu ya. Nah, jangan terlewat. Kalau jawabnya Iya, Pak. ujiannya nggak lama, udah paling saya nyeting waktu jam ujian itu hanya sekitar 30 menit. Sambil kerja bisa Iya. lah, sambil tiduran di rumah boleh. Gitu. Iya Pak, siapa? Jangan kosong aja ya. Semua link tadi harus kamu ikuti, terus jangan kosong. Baik, kalau tidak ada Iya, Pak. pertanyaan lagi, sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang materi, boleh isi di forum ya. Forumnya harus aktif ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.